Universitas Indonesia, Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Heru Purwanto dari UI Watch, kembali mengingatkan bahwa UI Watch telah menyampaikan memorandum di tanggal 23 November 2020 yang lalu, di mana kami melaksanakan konferensi pers yang inti dari memorandum tersebut adalah mendukung dan memperkuat pernyataan para akademisi dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi, serta banyak elemen masyarakat yang menolak keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang seperti kita tahu telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020 dan juga telah menimbulkan kontroversi, baik dari segi formal maupun dari sisi material. Setelah 2 bulan memorandum UI Watch tersebut kami sebarluaskan, ternyata semakin banyak praktisi dan pengamat hukum yang mengamati, menganalisa, bahkan menguliti materi undang-undang ini serta akhirnya menyimpulkan banyak hal yang patut dicermati, sehingga kembali hari ini kita pertanyakan kepada pemerintah dan jajaran parlemen yang terhormat itu, sudah benarkah Anda merancang dan merumuskan undang-undang tersebut? Sudah sesuaikah langkah-langkah Anda dalam menjalankan amanat rakyat yang saat pemilu dulu Anda minta dukungannya? Dan apakah juga sudah sesuai dengan sumpah dan janji yang Anda ucapkan saat dulu dilantik? Bahwa bila kita mencoba untuk sedikit mencermati dari 10 klaster undang-undang ini, terdapat beberapa hal yang perlu kita renungkan. Misalnya, terdapat klaster huruf H yang bertajuk investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Yang dari judulnya saja sudah bisa membuat para pengusaha lalu bertanya-tanya, kenapa pemerintah pusat berinvestasi? Bukankah tugas pemerintah adalah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja? Ya, ini sesuai dengan bunyi huruf A dalam pertimbangan undang-undang ini. Sehingga apabila pemerintah pusat turut berinvestasi, lalu apa gunanya BUMN dan BUMD itu? Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat membuka kesempatan kepada pengusaha tertentu untuk bisa bekerja sama bila terdapat kesepakatan. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa sangat banyak para Anda yang terhormat itu juga memiliki perusahaan dan teman-temannya. Juga terdapat pasal yang membingungkan, di mana terdapat pasal 5 yang jelas-jelas tanpa ada ayatnya, ternyata di pasal 6 menyatakan pasal 5 ayat 1 secara detail. Anehnya lagi, antara pasal 5 dan pasal 6 berada dalam bab dan bagian yang berbeda. Hal ini sungguh membingungkan bagi praktisi hukum yang mendalami struktur perundang-undangan. Ditambah lagi, dalam penjelasan undang-undang tersebut di pasal 5 dan pasal 6 hanya disebutkan cukup jelas. Dalam pasal 48, undang-undang ini juga menghapus ketentuan yang penting dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana pasal 14 dari Undang-Undang 33 2014 ini ada ayat yang dipangkas, yaitu menghapus ketentuan bahwa seorang auditor halal tidak perlu memperoleh sertifikat halal dari MUI. Hal ini jelas terkait dengan urusan wakalah, muasyadah, di mana seharusnya peran dari Majelis Ulama Indonesia sebagai substantif ternyata telah dihilangkan. Kemudian,
Pada pasal 60, undang-undang ini telah merubah bunyi pasal 106 dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang justru malah menimbulkan persepsi keliru. Karena di pasal 106 ayat 2 menyatakan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Jelas bahwa ayat 2 ini merupakan copy paste dari ayat 1 yang mengatur mengenai setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Karena apa? Karena bila dilihat secara teknis, istilah yang tepat dan sebelumnya telah tercantum secara benar pada undang-undang yang lama, bagi sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah izin edar. Karena izin berusaha mengacu pada institusi, sedangkan izin edar melekat pada produknya. Sebenarnya masih banyak hal lain yang dapat kami uraikan. Namun, karena keterbatasan waktu yang ada, sebagai penutup, kami hanya ingin menyampaikan hal terkait sanksi. Di mana dalam bab 12 pengawasan dan pembinaan, yaitu pada pasal 177 ayat 5, ditemukan bentuk sanksi administratif di huruf D, ya, berupa pengenaan daya paksa polisional, yang merupakan kosakata sanksi hukum yang baru dan unik. Dan lagi-lagi, di bagian penjelasan undang-undang tersebut hanya menyebutkan cukup jelas. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan bagi para penyidik PNS yang terkait dengan pasal tersebut, karena istilah ini tergolong asing dan membingungkan. Akhirnya, dari lubuk hati yang paling dalam, kembali kami ingin bertanya, sudahkah Anda melakukan hal yang terbaik dan benar bagi bangsa ini? Kami menuntut janji dan sumpah Anda semua. Lakukan yang terbaik dan segera perbaiki sebelum terlambat. Ingat, kita hidup ada batasnya. Dan satu lagi, jejak digital tak dapat dihapus. Kelak, anak cucu kita yang akan menjadi sanksinya. Terima kasih, saya Heru Purwanto dari Watch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.